Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Pengurus Masjid Al-Haida yang saya hormati, ayah dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita semua selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dalam hidangan Allah, bersama dalam surah yang pertama kali diturunkan, yaitu surah Al-Alaq. Pekan lalu, di pertemuan yang lalu, kita sudah mengulang kembali fase perjalanan hidup Rasul sampai pada usia di mana Allah wahyukan kepada beliau di usia 40 tahun. Sedikit mengulang, di usia 25 Rasul sudah sampai pada fase kematangan, kaya raya, semua ada di beliau, harta, istri yang dipandang, istri yang cantik, istri dari suku yang hebat, keluarga besar yang hebat, sehingga berada pada puncak sampai pada usia ke-40 tahun. Di penghujung ke-40, 38, 39, 40 Rasul dalam tanda kutip sudah mulai resah dengan kondisi masyarakat. 9, 40 Rasul sampai kepada fase di mana Rasul resah melihat kondisi masyarakatnya. Jadi beliau tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, tapi bagaimana kaumnya, kondisi kaumnya semakin jauh dari ajaran fitrah. Maka tiba dia senang, beliau gembira, beliau senang menyendiri, berpikir. Dan pada usia ke-40 dapatlah beliau wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah mendapatkan surat Al-Alaq ini, turun wahyu pertama, Nabi bingung dengan dirinya sendiri. Apa sebenarnya ini? Apa sebenarnya? Yang datang kepada saya ini siapa? Ya Rasulullah belum pernah ketemu. Maka beliau kembali kepada istri beliau Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah, dalam keadaan takut. Dalam Sahih Bukhari digambarkan bagaimana ketika Nabi Muhammad turun itu dalam keadaan menggigil. Masuk ke dalam rumah, beliau langsung bilang, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Nabi takut dengan kondisi beliau sendiri. Ngapu aku bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah kutemukan selama ini, yang belum ada dalam cerita orang tua selama ini. Jadi Nabi khawatir kepada diri sendiri. Maka istri yang solehah di sini terlihat sekali peran istri. Langsung beliau mengatakan, Wallahi la yukhzikallahu abada. Tenang wahai suami, tidak mungkin Allah sia-siakan engkau. Engkau itu orang yang senantiasa menyambut silaturahim. Engkau itu selalu jujur dalam perkataan, selalu mau membantu kesulitan orang, selalu mau menanggung beban orang, selalu memuliakan tamu, dan sebagainya. 6 poin yang disebutkan dalam pembukaan hadis Sahih Bukhari tersebut. Sehingga besoknya kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau begitu kita datang kepada sepupu saya. Sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Berangkatlah, dibawa. Khadijah bilang, wahai Waraqah, sepupu ya, tolong dengar dari suamiku ini, apa kira-kira yang terjadi dengan dirinya. Kalau saya sih yakin nggak bakal jelek, ini pasti bagus. Tolong kamu yang ngerti. Waraqah ini orang yang mengerti Injil,
mengerti Taurat dan beliau berada dalam ajaran Hanifah. Maka ketika diceritakan cerita yang sama, Waraqah langsung berkata, laitani kuntu jana'a id akhrajaka qaum. Seandainya saja pada saat engkau diusir kala itu nanti saya masih sehat, saya masih kuat, la ansuruka nasran aziza. Saya yang akan berdiri membela kamu wahai sepupu. Nabi setengah nggak percaya mendengar, mana mungkin orang-orang mengusir saya dari Mekah. Korelasinya apa? Di usia 25 sampai 40 Nabi menjadi orang yang paling kaya, paling hebat, paling kuat, paling terpandang. Jadi dalam bayangan manusia tidak akan mungkin ada yang berani mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah. Tidak ada yang mungkin. Apa urusannya? Orang selama ini berhajat kepada beliau, orang selama ini selalu bergantung kepada beliau. Yang butuh bergentol di Nabi, yang ada masalah minta jawaban dari Nabi, yang mau pergi meninggalkan hartanya nitip di Nabi. Jadi setengah tidak percaya tidak akan mungkin orang Mekah ini akan mengusir saya. Maka Nabi bertanya, "Anu khurijiyahu?" Wahai sepupuku, apakah mungkin mereka mengusir saya dari Mekah? Dengan penuh keyakinan Waraqah bin Nawfal berkata, "Na'am." Betul, pasti. Karena yang datang kepadaku adalah Namusul Akbar. Nama lain dari malaikat Jibril. Tidak ada seorang pun yang didatangi Jibril kemudian disampaikan wahyu kepadanya kecuali akan diusir oleh kaumnya. Coba kita lihat urutan para nabi, semuanya diusir oleh kaumnya. Mayoritas kecuali Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman siapa yang mengusirnya? Beliau yang mengusir orang. Beliau ya. Ada yang macam-macam dikit kata Nabi Sulaiman, angin pindahkan, tenggelamkan gitu. Kalau musuh sih gini begitu. Nabi Musa kurang hebat apa? Nabi Musa ini anak angkat raja di raja Fir'aun. Diusir nggak Nabi Musa? Bukan cuma diusir, mau dibunuh. Nabi Ibrahim orang terpandang dibunuh. Kalau Allah tidak menyelamatkan beliau, bukan lagi mau dibunuh, udah dibakar, tapi Allah selamatkan dia. Nabi-nabi yang lain, Nabi Saleh begitu, Nabi Nuh juga begitu, semua nabi-nabi diusir, dikucilkan. Yang beriman kepada Nabi itu hanya orang-orang yang termarginalkan. Maka ini pula menjadi bisyarah pertama ketika Ja'far bin Abi Thalib audiensi kalau bahasa sekarang dengan Raja Najasyi. Ketika ditanya oleh Najasyi, yang mengaku Nabi di kalian itu orang dari keturunan hebat bukan? Iya, kata Ja'far, dari keturunan terpandang. Yang percaya orang kayanya apa orang miskinnya? Orang miskinnya. Nah, benar kata Najasyi. Karena semua Nabi itu pasti yang beriman pertama adalah orang miskinnya, orang kecilnya. Jadi yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, baru diangkat jadi Nabi ini, ya. Karena beda Rasul dengan Nabi sudah kita sebutkan. Kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau Nabi itu, ya. Tapi yang pertama kali beriman kepada kenabian Nabi Muhammad adalah sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Nawfal yang kala itu sudah sangat sepuh. Dan Waraqah bin Nawfal wafat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Maka ayat pertama ini surah pertama yang turun kepada Nabi yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kita lihat dulu bagaimana susunan surat ini. Pertama 1 sampai ayat 5. Coba dibaca satu saja dengan suara keras. Silakan. Ada yang baca? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bicara tentang adalah ayat pertama turun bicara tentang apa? Silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
fase pertama. Fase kedua, silakan lanjut ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Oke, fase kedua menyingkap mayoritas Pak ya, karakteristik manusia. Korelasinya adalah ketika di awal Allah berkata yang menciptakan manusia ini Allah, Allah yang maha mulia. Kemudian Allah allamal insana ma lam ya'lam, yang belum tahu Allah kasih tahu. Bagaimana caranya? Dengan cara Allah. Ya, dengan cara ta'allum, dengan cara tadabbur dan sebagainya. Kemudian di ayat ke-6 Allah kemudian singkapkan karakteristik manusia. Dan kita harus jujur, yang bilang ini bukan psikolog, yang bilang Allah yang menciptakan kita. Kata Allah apa? Di ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha. Kapan berubah wataknya, karakternya? Kalau sudah ar-ra'ahu istaghna. Ya, jadi kita tak boleh tidak itu tidak. Ini Allah yang bilang ya. Illa man rahimahullah. Jadi karakteristik manusia secara keseluruhan, kalau tadinya miskin kemudian kaya, dia akan menjadi paling tidak berubah ya, berubah. Terus ayat ke-9, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. ya, sampai seterusnya ini berbicara tentang kaum kafir Quraisy menghalangi dakwah Rasul, menghalangi ibadah. Dalam undang-undang dasar kita diberikan jaminan kebebasan beragama. Pasal berapa? Jadi di cover ya, dilindungi oleh undang-undang. Ya dari sini yang disuruh undang-undang itu kan ulama kiai. Mereka ahli, mereka hafiz. Khawatir bakal kejadian. Maka dilakukan. Nanti kita lihat juga bagaimana pengaruh surat Al-Alaq ini kepada ilmu pengetahuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama, ini sebagai gambaran bahwa Al-Alaq ini terbagi menjadi 3 fase informasi utama kepada kita. Pertama, ayat 1 turun sampai 5 yang isinya adalah memberitahukan bahwa manusia ini akan dibedakan, akan dikualifikasikan berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri mereka. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu? Sama enggak? Ilmu, semua ilmu. Ilmu Allah yang hadapan Allah akan berbeda orang yang mengenal Allah dengan yang tidak kenal Allah. Di kantor pun akan berbeda orang yang mengerti ilmunya dengan tidak mengerti. Orang yang ahli di bidang ekonomi di kantornya, dia mengerti dalam dunia kehidupan sekarang diukurnya dari karena barometernya itu ijazah. Kalau sekarang orang yang ijazahnya S3 tentu akan berbeda perlakuan dan gajinya dibanding orang yang cuma tamat SMA ya, dalam dunia karyawan, kecuali kalau pengusaha, karena tidak pernah bertanya tentang ijazah itu pengusaha. Coba kalau berangkat PT ke notaris, ke yayasan, apa namanya, ya notaris ya, Anda mau mengajukan buat PT, tidak akan ada yang bertanya Anda lulusan apa, tidak akan. Ngaku karena Anda ingin berjibaku, bergelut dengan takdir Allah. Tapi coba-coba mendaftar ke sekolah,
Untuk ngajar yang paling pertama ditanya adalah ijazah. Ya. Tapi tetap apapun itu, orang yang berilmu tidak sama dengan yang berilmu. Alias dari ilmu, dari ilmu. Dalam ayat ini Allah berkata kepada kita, Jibril berbisik kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Dalam hadis itu dikatakan di awal Sahih Bukhari, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra, ma ana biqari. Sampai ke belakang. Dipeluk lagi oleh Jibril. Sampai kali ketiga baru Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama, Nabi Muhammad bisa baca tulis atau tidak? Sudah kita sebutkan pertemuan lalu, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Apakah ini kerugian atau keistimewaan? Ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi di saat bersamaan jangan pernah mengatakan tidak bisa baca tulis itu sunnah. Kakek, galak yang belajar baca tulis di bulan gitu bro. Allah sengaja men-setting Nabi Muhammad untuk tidak pernah belajar baca dan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa? Sebagai penguat dasar awal bahwa Quran ini bukan beliau yang mengarang, bukan beliau yang menulis. Itu saja masih banyak yang percaya, masih banyak yang percaya. Tapi itulah mukjizat Al-Quran, dari awal sudah dibantah, semua piranti-piranti kecurigaan sudah dipatahkan, tapi tetap saja khatamallahu ala qulubihim. Orang yang tidak beriman hatinya buta, hatinya tertutup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imam Al-Alusi berkata, ba'da an saqal ahadits allati wuridat fi dzalika, kita sebutkan hadis di awal Sahih Bukhari bercerita tentang bagaimana proses wahyu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil jumlah fasahih kama qala ba'du wa huwa alladhi ikhtarahu anna sadra hadhihi surah al-karimah huwa awwal ma nuzila min al-Qur'ani 'ala al-itlaq. Imam Sayyid At-Tahawi menjelaskan lagi bahwa ini keluar dari perdebatan, ini adalah surah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terhenti setelah itu beberapa lama, faktor waktunya tidak ada wahyu sampai ke Nabi, sampai Nabi sudah rindu kembali, terngiang-ngiang kapan lagi wahyu ini turun, karena sudah tahu bahwa engkau akan diangkat menjadi Nabi, kata Waraqah bin Nawfal. Sehingga beliau menanti-nanti, maka kemudian turunlah setelah beberapa lama wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Barulah beliau berdiri bangun menyampaikan kepada kaumnya, berdakwah secara sembunyi-sembunyi hampir kurang lebih 3 tahun, baru turun kemudian ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Maka barulah Nabi Muhammad berdakwah dengan terang-terangan, ya, dengan terang-terangan. Wa qad iftatahat as-suratul karimah bi talabil qira'ah min Nabi sallallahu alaihi wasallam ma annahu kana ummiya bitahyi'ati dhihnihi lima sayalqa alaihi sallallahu alaihi wasallam min wahyin. Faqala subhanahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ay iqra ayyuhar rasulul karim ma sanuhihi ilaika min Qur'anil karim wal takun qira'atuka multabisatan bismi rabbik wa bi qudratihi wa iradatihi la bi ismin ghairihi fa huwa subhanahu alladhi khalaqa al-ashya'a jami'aha والذي لا يعجزه أن يجعلك قارئا بعد كونك لم تكن كذلك. وقال سبحانه باسم ربك بوصف الربوبية لأن هذا الوصف
ينبئ عن كمال الرأفة والرحمة ورعاية شأن المربوب وصف سبحانه ذاته بقوله الذي خلق لتذكيري بهذه النعمة لأن الخلق هو أعظم النعم وعليه تترتب جميعها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah sandingkan ayat ini dengan perkataan alladzi khalaq. Alladzi yaitu Allah yang menciptakan. Jadi nikmat pertama yang paling agung di sini adalah penciptaan. Penciptaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang diciptakan. Langit diciptakan, tanah diciptakan, manusia diciptakan. Kalau manusia tidak diciptakan, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Jadi nikmat pertama yang paling agung Allah sebutkan di sini adalah dengan diciptakannya manusia. Itu nikmat yang paling besar. Beda khalaqa dan ja'ala. Khalaqa itu menciptakan dari sebelumnya belum ada. Ja'ala menciptakan sebelumnya sudah ada sebab-sebabnya, sudah ada modalnya. Khalaqa belum ada sama sekali. Allah khalaqa Adam wa Hawa. Allah ciptakan ayah kita, orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Yang dari inilah manusia semuanya terjadi. Kita ini makhluk langit yang disumpah dan menerima sumpah itu di langit, kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalankan misi khilafah. Maka Allah bilang apa? Ketika Allah mau ciptakan kita semuanya sudah diciptakan, kita semua diambil perjanjian. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah kalian dalam Al-Araf ya? Apakah kalian yakin, kalian beriman, kalian bersaksi saya adalah Tuhan kalian? Semua kita kompak, kita jawab qalu bala. Ya Allah, ya Tuhan, kami mengaku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Allah wanti-wanti, barulah ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Khalaqal insana min 'alaq. Ada yang buat Quran terjemah? Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal. Proses penciptaan manusia Allah jadikan fisik kita, tubuh kita ini ya, yang diciptakan dari unsur tanah. Unsur tanah. Malaikat diciptakan dari unsur cahaya. Jin diciptakan dari api, manusia dari unsur tanah. Bagaimana maksudnya unsur tanah? Bukankah semua yang masuk ke dalam mulut kita ini berasal dari tanah? Yang masuk ke dalam mulut ibu kita ini berasal dari tanah. Beras tumbuhnya di atas tanah. Buah-buahan tumbuhnya di atas tanah. Yang dimakan kambing, kambing makan rumputan tumbuh dari tanah. Masuk ke dalam ayam, masuk energinya ke dalam ibu, menikah mereka, terjadilah sperma membuahi ovum, kemudian berproses di dalam perut ibu, terbentuk istilah sekarang kantong kehamilan, kemudian terdapat diisi kantong kehamilan tersebut, belum ada berproses saja, berproses sampai pada saatnya nanti terbentuk menjadi segumpal darah di dalam rahim ibu. Belum ada tulang, belum ada kulit. Ketika dibawa ke USG, saya hampir bilang USG kelihatan itu ada dagingnya, belum berbentuk manusia, belum berbentuk mukanya, belum ada,
tapi sudah berisi kantong kehamilannya, sudah berdegap-degap di situ. Di usia 120 hari, yunfakhu alaihi, ditiupkan kepadanya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang tadi sudah buat kontrak MOU dengan Allah. Allah, aku bersaksi Allah Tuhan saya, maka ditiupkan ke dalam rahim ibu. Mulailah di situ ada kehidupan di dalam rahim, di dalam perut ibu kita. Allah ciptakan proses ini. Di dalam rahim, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim ibu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita di situ, tempat paling aman, tempat paling nyaman, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kehidupan, peniupan ruh kepada anak manusia di usia 120 hari. Dan itulah sebabnya dalam Islam, ketika anak baru keluar ke alam yang baru, alam yang penuh dengan hingar-bingar, alam dunia ini, orang tua wajib mengingatkan kembali tentang kontrak kita dengan Allah ketika di alam ruh. Begitu lahir langsung diingatkan tentang janji Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan lagi. Siapa yang tanggung jawab mengingatkan ini? Orang tua kepada anak. Benar nama Allah. Orang bukan akram, perintahnya berulang. Perintah yang berulang menunjukkan bahwa ini sangat urgent. Hukum ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku untuk umatnya sampai hari kiamat. Umat ini akan naik derajatnya, akan menjadi hebat kalau mereka belajar. Pendidikan itu mengangkat derajat kehidupan seseorang. Maka jangan sepelekan pendidikan. Jangan sepelekan pendidikan, jangan hinakan pendidikan dengan hanya tujuan mengejar pekerjaan. Betapa banyak orang tua salah, bahkan mungkin kita pun salah. Ketika kita dulu kuliah, tujuan kita satu, aku pengen pegawai di BUMN itu, aku pengen pegawai di perusahaan itu, aku nak kuliah supaya pacak pegawai di situ. Kita mengecilkan nilai pendidikan. Kalaulah itu sudah pernah terjadi dan sudah terlalui, istighfar sekarang supaya kita tidak kehilangan pahala pendidikannya. Karena kalau cuma sekedar mau masuk kuliah, ingin kerja di PT, di BUMN, di BUMD, di perusahaan, kalau sudah sampai, sudah. Tapi kalau kita pendidikan dengan kita ingin belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita bekerja, kerja atau tidak, sampai atau tidak yang dicita-citakan, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah mengecilkan nilai pendidikan dengan mentarget ingin kerja. Ingin kerja, jangan. Terlalu kecil nilai kerja itu dibanding pahala yang kita lepaskan kalau niatnya cuma sekedar cari gawean, cari kerja. Penting, yang penting di zaman sekarang. Tapi ingat, jangan kecilkan nilai pendidikan dengan meniatkan hanya untuk belajar apapun, belajar bahasa Inggris. Khususkan anak bahasa Inggris, silakan niatkan untuk Allah. Kamu jangan pernah berniat, Ustaz, nak pegawai di perusahaan itu syaratnya TOEFL, kalau nak baca TOEFL, nak baca. Suruhlah dia belajar bahasa Inggris sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar dapat pekerjaan di PT tersebut atau dapat masuk universitas tersebut. Biarkan saja lillahi ta'ala, berikan target setinggi-tingginya, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia yang paling tinggi, karena kita akan mendapatkan pahala dalam setiap prosesnya. Orang pengalaman disebutkan sini. Di awal tadi Allah yang menciptakan manusia. Ya. Dari sebelumnya tidak ada, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan terus beranak pinak sampai sekarang. Maka kita sebagai umat beriman yakin percaya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah dan kita adalah anak keturunan Nabi Adam. Ada pun teori di luar itu kita nggak ikut-ikut. Ada teori Darwin mengatakan manusia itu tercipta dari monyet. Aku tak tahu kalau itu. Tidak tahu kamu kalau kata. Jadi,
Monyet itu pribumi di dunia ini. Manusia ini makhluk langit, diciptakan, dititipkan di bumi untuk mengelola bumi. Itu beda. Maka kakek kita dulu di surga. Monyet bukan, monyet penduduk asli bumi. Dan penduduk asli bumi ya bisanya gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu namanya monyet ya di hutan, Pak. Di hutan dulu nggak pernah rusak dia. Nggak pernah rusak monyet yang di hutan, itulah. Beda dengan manusia. Manusia datang karena dia bukan bumi, tapi berhasil melalui adaptasinya dengan bumi sehingga menjadi lebih hebat daripada seluruh penduduk hutan. Sekalinya manusia masuk hutan, kering hutan kumuh. Monyet tidak kasih kamu apa itu lalu terus dulu. Manusia datang habis, manusia masuk itu kamu monyet terus dia. Maka kalau dikatakan bahwa manusia ini anak cucu monyet itu tidak relevan, ya, tidak sesuai. Karena kita bicara mengenal kedatangan kita dari mana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dirinya Akram, Allah Maha Mulia. Seorang Badui, ketika beliau berdosa banyak maksiat, kemudian tobat, masuk Islam, berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, saya ini baru kenal Islam. Saya ini banyak dosa. Pengikut-pengikut saya sedih semuanya, takut semua, takut masuk neraka. Sekarang saya mau tanya sama kamu, yang menghisab kita nanti di akhirat siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang menghisab kita nanti di akhirat Allah. Allah benar? Iya. Pakai asisten enggak? Allah langsung. Serius? Allah. Langsung beliau menghadap kepada pengikutnya, kepada sukunya dengan muka yang berbinar-binar. Senang sekali. Abdullah bin Mas'ud nanya, emang kenapa kamu senang? Bukankah Allah itu Maha Karim? Allah itu Akram? Iya, Allah Maha Mulia. Kalau begitu selamat. Maka kenapa? Kalau yang mulia itu, kalau menghisab, menghitung amal, pasti dengan maafnya. Pasti dengan maafnya. Jadi nggak usah takut kita kena siksa. Pasti Allah maafkan kita. Pasti dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Allah Maha Karim, Maha Mulia. Yang suka berhitungan dengan barang-barang kecil itu kan cuma kita manusia ini, Pak. Berapa ini? Apa iwak? Sudah agak siang dikit. Oh, 30.000, Pak. Tapi mahal ini 25.000 kan. Uji bibit itu pisau sekali burung lagu. Itu kalau nanti, ya, nawar nanti cabai. Harganya belinya cuma 5.000, minta bonus bulan nanti jeruk. Itu orang pelit. Kalau orang karim, orang yang baik, enggak, malah kadang-kadang, Pak, ini berapa harga cabai? 5.000, nah ini 20.000 susahnya pelan. Itu orang kecil karim, yang kecil itu, ya Pak ya. Bagaimana orang karim coba lihat? Kalau makan, lihat makanan yang mulia ini, bagaimana karakteristiknya belanja di pasar, belanja di kaki lima dengan belanja di mall. Lagi makan di restoran besar, ya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, kemudian sudah dibayar bilnya, begitu dikembalikan oleh pelayannya, Bapak ada lebih uang, jadi 40.000-an, dia bilang ambil aja. Apa? Punya pelayan mau ini cantik, dasar gatal loh. Tapi kira belanja di masyarakat kecil, ya, yang kira-kira dia hidup dengan uang itu untuk biaya sekolah anaknya, untuk biaya beli berasnya, tapi ternyata sangat berhitung. Tidak mau makan untuk uang yang kecil pun kadang-kadang masih nawar. Itu beda orang yang pelit dengan orang yang karim. Karim, orang yang mulia, tidak berhitungan. Paling lemah berkawan dengan orang yang baik. Itu lagi berjalan, misalnya ketinggalan duit, ketinggalan dompet, tiba-tiba nak beli, lagi makan bareng, mungkin kamu sudah kepikir bisa 1.000 tuh, kita belanja. Betul duit kau pakai, udah lah, ya, 100.000 lah, itu kawan yang baik, itu lemah kawan yang baik itu, dia bego. Tapi orang pelit, oh jadi ini, 7.200 itu muka walai itu. Ya kita kadang-kadang ya, mungkin bertemu dengan seperti itu. Wallahi masalul a'la. Ini Allah yang Maha Baik. Allah cantumkan di awal surat yang turun, Allah itu adalah Rabbuka al-Akram, Tuhan yang Maha Mulia.
Yang maha mulia. Yang mulia itu malu untuk gini-gini yang kecil. Dosa kita apa sih? Dosa kita apa? Paling bentar sholat lama-lama, ya. Kalau mungkin yang dulu muda-muda kalau budi-budi makan PPS 10 ngaku tigo. Di hadapan Allah yang maha karim, yang maha mulia, tidak ada yang seperti. Cuma jangan tuh dia lihat tigo kemudian itu maksiat kemudian ini untuk dosa-dosa yang sudah lalu. Artinya orang-orang babi maha mengerti konsep Allah maha mulia akan memaafkan semua hamba-hamba yang minta maaf. Yang tidak itu. Alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan manusia ini menyebutnya dengan qalam. Apa kata Imam Sayyid Al-Qaradawi dalam kitab beliau? Wa qawluhu alladzi 'allama bil qalam ay 'allama al-insana al-kitabata bil qalami walam yakun lahu ilmun biha fastita'u an tariqiha ay yatafahama ma'a ghairihi wa ay yadbita al-'uluma wal ma'arif wa ay ya'rifa akhbar al-madiyina wa ahwalihim wa ay yatakhataba biha ma'a alladhina bainahu wa bainahum al-masafat at-tawilah. Allah ajarkan manusia allama bil qalam, mengajarkan manusia menulis. Mengajarkan manusia menulis. Yang dengan menulis itu manusia menjadi mengerti apa yang terjadi di masa sebelum dia. Kalau istilah orang barat, menulislah maka engkau akan abadi. Abadi di dunia, tanda kutip, artinya dikenal. Kenapa ulama-ulama kita kenal, kita paham, kita tahu meskipun tidak ketemu? Dari mana? Tulisan. Kenal dengan Imam Nawawi, Bapak? Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat tahun 676, sekarang 1444. 800-an tahun sudah kita dengan beliau. Beliau tidak punya Facebook, tidak punya Friendster, tidak punya WA. Tapi kita kenal beliau, nama beliau dibaca di mana-mana, bahkan sampai di Indonesia banyak orang pakai nama beliau. Nawawi, banyak pakai Nawawi. Ada sini Nawawi. Ada nggak di komplek Al-Hidayah Nawawi? Biasanya ada Nawawi. Oh, di Palembang ada Almarhum Kiai Nawawi. Ustaz Nawawi ada juga. Dari mana mereka ambil? Dari Nawawi. Kenal dari mana? Dari tulisannya. Imam Al-Ghazali kenal, ketemu kan? 505 beliau wafat. Tapi melalui bukunya Ihya Ulumuddin kita paham, kita kenal dengan beliau. Inilah maka kata orang Barat, manusia maka kau kan akan namanya. Sekarang orang sudah malas nulis di buku, yang banyak tulis di Facebook. Dengan tulisan itu manusia akan bertransformasi pengetahuan. Maka dalam ilmu pendidikan, dalam dunia pendidikan sekarang diadopsi hukum ini, hikmah ini, yang akan lulus dari satu fase diwajibkan membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah, kalau satu namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Dari mana? Dari sini. Ini adalah karya-karya ulama Islam yang diadopsi dalam pendidikan banyak. Nanti kita lihat universitas pertama di dunia ini yang berdiri adalah Universitas Islam, Pak. Yang pertama kali berdiri apa? Universitas apa yang pertama kali berdiri di dunia? Bukan Al-Azhar. Al-Azhar itu sudah tahun 900-an. Qarawiyyin. Di mana Qarawiyyin? Qarawiyyin nonton Piala Dunia? Kata malu lahirnya Maroko. Ada yang tanya Ustaz Maroko, ya dekat dengan Merauke, jauh.
Di Maroko ada universitas tertua namanya Qarawiyyin, masih ada sampai sekarang, tapi tidak terlalu besar lagi ya. Ya kalah ngomongnya dibanding universitas-universitas seperti Al-Azhar, Zaituna yang di dekat-dekat dia ya, seputar-seputar di Arab situ. Kemudian ada Umudurman dan sebagainya. Yang paling tua di dunia namanya Qarawiyyin, Jami'ah Al-Qarawiyyin di Maghrib. Maghrib itu nama lain dari Maroko. Di sana dibuat pertama kali universitas, kemudian berkembang di Al-Azhar, Mesir sampai sekarang. Kemudian gaya pakaian Arab itu dulu orang-orang yang sudah hebat, ulama, kiainya, mereka memakai peci yang tidak sama dengan santri, ya. Sudah pakai imamah yang besar, yang tebal, dan pakai jubah. Kemudian gaya ini, pakaian ini diadopsi oleh Barat ya, sebagai penghargaan kepada anak-anak mereka yang sudah lulus dalam satu strata pendidikan, maka dipakailah dalam wisuda. Coba lihat pakai orang Barat bagaimana kesehariannya, ada yang pakai jubah? Tidak ada, maka dia pensi, celana pendek, baju pendek. Tapi begitu mereka wisuda bagaimana? Pakai jubah, pecinya dipakai, topi, toga, ya, kemudian dipindahkan. Itu kan mengadopsi dari budaya Islam menggunakan jubah tersebut. Jadi kalau sekarang ada orang ingin Arab, hati-hati, ente wisuda pakai apa gitu? Pakai jubah. Itu diadopsi dari budaya Arab. Inilah hebatnya budaya. Dari mana itu semua? Dari Quran. Hikmah dari Quran. Yang pertama kali menemukan huruf nol itu siapa? Ulama Islam. Yang menemukan pesawat, ya. Teorinya bagaimana dalam Al-Quran ditemukan, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim. Kenapa kita tidak mengenal itu semua? Karena kita baca, ya kita tonton hadis Doraemon. Anak-anak kita perlu kita kenalkan. Di Barat mereka dalam dunia, dalam pengobatan itu ada dikenal, cuma namanya karena orang Barat tidak mengenalnya dengan nama-nama Arab. Jadi Ibnu Sina itu namanya Ibnu Sina. Di Barat dikenal dengan Avicenna. Dan banyak itu namanya gitu kan. Dan banyak lagi ulama-ulama kita lain perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita mengenal mereka. Maka salah satu adalah belajar ilmu tafsir itu pentingnya adalah mengenalkan kepada pemikiran yang lebih luas. Tafsir begitu. Jadi kalau belajar tafsir tapi Ustaz satu pertemuan satu surat ya nggak bisa juga, nggak bisa. Ya, kalau mau belajar begitu oke diktat saja. Tapi kalau bisa belajar bagaimana berkembang karena Al-Quran itu mengajarkan kepada kita apa yang kita pahami itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah insana malam alam. Ada ulama besar di Suriah menulis kitab, dalam kitab hadis namanya Fiqhul Islam wa Adillah. Beliau ini Bapak Ibu dan Allah nulis nggak pernah selesai sampai beliau wafat. Kenapa? Begitu beliau tulis, kemudian dikoreksi lagi nambah lagi. Cetakan kedua, cetakan ketiga nambah lagi. Itu aja nggak selesai cetakan dulunya. Kenapa bertambah terus? Karena beliau memiliki kapasitas dan keilmuan yang begitu luas, maka kalau belajar tafsir kita akan kita lihat nanti pendekatannya macam-macam. Yang bersama kita ini tafsirnya namanya tafsir al-wasit, ini tafsir sosial, tafsir ijtimai. Jadi ketika kita lihat bagaimana beliau mengungkap fenomena ayat dalam Al-Quran, akan berbicara banyak dan dikaitkan dengan teori-teori sosial yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Dan begitu pula aliran tafsir yang lain, insya Allah akan kita pelajari pada waktu yang akan datang bila Allah mengizinkan pertemuan tersebut. Sa'ilah maulah seraya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan duduk kita di majelis ini menjadi duduk yang berkah. Semua yang hadir, semua yang mendoakan, semua yang support pembangunan Masjid Al-Haida diberikan Allah harta yang berkah, kesehatan yang paripurna, anak istri berkah, hartanya berlimpah, dijauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat.
jadikan amal jariah mudah-mudahan kita semua di dunia bersama dalam ta'lim, dalam taman surga, di akhirat kita dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma wa zidna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.